Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tamara Sausan dengan NIM 120205126 dari Pendidikan Matematika 4D. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, saya di sini menggunakan PowerPoint. Dan nantinya PowerPoint tersebut akan saya ubah menjadi sebuah aplikasi. Nah, di sini yang saya menggunakan template PowerPoint yang saya download dari Slideshow. Nah, saya pada kali ini akan membuat aplikasi tentang bangun ruang sisi lengkung. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita tulis dulu judulnya, judul utama kita. Bangun ruang sisi lengkung. Terus tulis identitas saya. Kita atur ya. Terus slide yang kedua itu menunya. Menu. Terus kita akan membuat tampilannya, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar. Kita ubah tulisannya jadi kecil aja ya, di kapitalisasi word. Terus yang kedua lalu selanjutnya adalah peta konsep, terus materi, terus contoh soal, dan evaluasinya. Kita duplicate aja. Nah, setelah itu kita bikin slide baru untuk kompetensi dasar. Kita perbesar ya ukurannya. Di sini saya menggunakan fontnya Fredo Kawan. Font size-nya kira-kira 24. Nah, di sini saya mengambil KD 3.7, yakni ada 3.7. Kita salin aja dari materinya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk materinya ya, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bawah ruang. Terus kompetensi dasar keterampilannya itu 4.7. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya adalah kita bikin yang peta konsepnya. Nah, peta konsepnya di sini kita tulis ya, bangun ruang sisi lengkung materinya. Nah, materinya di sini tentang pengertiannya dulu ya. Kita tulis pengertian dari bangun ruang sisi lengkung itu sendiri. Nah, pengertian bangun ruang sisi lengkung di sini tinggal di copy aja. Ini saya sudah menyiapkan materinya. Nah, teman-teman bisa mengakses materinya, yaitu di Google, yakni buku matematika edisi 2015. Materi utamanya itu yang pertama tentang tabung ya. Nah, untuk materi tabung kita kopikan dan kita pastekan. Nah, kalian bisa melanjutkan untuk yang setelahnya ke slide-slide yang berikutnya ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa menambahkan gambar di setiap slide-nya ya. Nah, gambarnya itu disesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Dan di sini kan saya topiknya tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, saya mau menambahkan gambar tentang tabung, tentang kerucut, dan tentang bola. Sebentar ya. Nah, gambar-gambar ini kalian bisa cari, bisa download di Pinterest atau di Google gitu ya. Di Canva juga ada. Usahakan kalian mencari gambarnya itu yang PNG ya. Jadi
udah tanpa background tuh. Kalau misalkan kalian nggak menemukan gambar yang PNG, kalian bisa hapus backgroundnya di remove background. Cari aja di Google. Nah, kita masukkan icon yang dibutuhkan. Nah, icon home ini kalian bisa kopikan, terus kalian letakkan di setiap slide-nya. Di picture format itu ada remove background, jadi PowerPoint juga bisa remove background ya. Kita sesuaikan aja mana yang mau di keep, mana yang mau di remove. Terus crop satu-satu. Kenapa di crop satu-satu? Karena kita bakal memfungsikan tombol ini secara satu-satu gitu ya. Kalian bisa tempatkan di setiap slide-nya juga. Dan seterusnya. Nah, di sini kira-kira saya sudah mencantumkan gambar-gambarnya ya, gambar tabung, gambar jaring tabung, dan semuanya ini sudah saya selesaikan, sudah saya masukkan gambarnya gitu. Nah, kalau udah gitu, kita langsung fungsikan setiap tombol atau ikonnya gitu. Nah, saya mau menghyperlink yang icon ini. Kita ke insert, terus kita ke link, terus kita yang flash disk dokumen ya, pilihnya. Terus play ke menu. Nah, ini ya. Nah, terus habis itu yang selanjutnya kita hyperlink ya, home ini. Yang home-nya ini kita hyperlinkkan ke yang slide awal. Lalu lanjutkan hyperlinknya ke tombol-tombol atau kata-kata yang ingin di hyperlink. Nah, kalian bisa lakukan seterusnya gitu, sampai ke slide-slide yang lain yang mana yang mau di hyperlink. Kalau misalkan udah semuanya di hyperlink, kita nonaktifkan on mouse click-nya ya. Ini kan tadinya aktif misalkan, terus kita hapus centangnya, terus apply to all. Kalau misalkan udah seperti ini, nanti kalau misalkan di preview, yang bisa dipencet hanyalah tombol yang aktif hyperlink-nya, yang background-background yang lainnya kalau misalnya dipencet nggak akan pindah slide gitu. Terus yang slide show-nya kita setup-nya yang full screen. Close and adjust full screen. Nah, udah gitu. Terus kalau misalkan udah di hyperlink gitu kan, kita coba preview ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita pencet ke sini atau kita spasi gitu dan segala macam, itu nggak akan kepencet gitu kan, karena on mouse click-nya tadi udah dinonaktifkan. Tapi kalau misalkan kita pencet yang ini kan tadi hanya yang tombol play ya yang difungsikan hyperlink, dia pasti nanti bakal pindah. Terus sama seperti kita pencet menu nggak akan pindah slide gitu, tapi kalau misalnya kita pencet yang home, pindah slide. Terus selanjutnya kita bikin soalnya. Nah, kita bikin soal pakai iSpring ya. Nah, sebelumnya kalian bisa download iSpring Suite 10 dulu ya. Nah, ini untuk quiz. Nah, kalau udah muncul, kita ke yang grade quiz ya. Setelah muncul, kita ke pencet introduction, terus yang welcome ya. Nah, kalian bisa tulis di sini judul kuisnya. Nah, ini ada tampilan awal dari kuisnya gitu kan. Kuis bangun uang sisi tepung. Nah, terus nanti klik the start button to proses. Nanti dia akan ada tombol startnya. Kita mulai ke questionnya aja ya. Kita langsung, nah di sini questionnya itu macam-macam ya. Ada multiple choice, ada respon, terus true false, terus ada essay juga. Dan di sini saya hanya akan menggunakan multiple choice. Nah, kalau misalkan kuisnya udah selesai semua, kita save and return to course. Nah, kalau misalkan semua materinya udah siap, udah selesai gitu ya, kita bisa publish materi ini melalui
tab yang iSpring gitu ya. Jadi ini udah dipasang iSpringnya, udah diinstal, nanti otomatis bakal masuk ke PowerPoint-nya. Udah gitu kita publish. Nah, kita bisa beri nama project-nya dengan namanya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita formatnya HTML ya, jangan video. Terus size-nya yaitu original slide size yaitu 990 kali 540. Nah, kalau misalkan udah, kita publish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah filenya selesai dipublish, bakal kesimpan otomatis di komputernya. Lalu kita buka aplikasi ini ya, aplikasi website to APK Builder. Nah, ini sudah saya buka. Nanti tampilannya seperti ini. Terus kita ininya website type-nya lokal HTML website, terus aplikasi titelnya, judul aplikasinya ya, bangun ruang sisi lengkung. Terus ini name-nya bebas, terus nah orientasinya adalah landscape. Terus kita di situ choose foldernya, pilih folder yang udah dipublish tadi. Ada di yang D. Bentar ya, lokal D. Nah, yang ini ya, yang bangun ruang sisi lengkung publish. Udah. Nah, terus kita bisa rubah ikonnya, icon yang awalnya ya. Nah, ini tadi saya sudah download ikonnya ya, icon ini yang buku Math ini. Terus kalau misalkan udah semua, kita ininya adalah full screen ya. Udah semua, terus habis itu kita build Android APK-nya. Nah, ini tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Kita lihat di desktop sudah ada ya di sini bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita pindahkan aplikasi ini ke HP. Kita buka aplikasi yang sudah dipindahkan ke Android ya. Nih, kita coba install. Nah, ternyata aplikasinya itu tidak terpasang. Kalau misalkan aplikasinya tidak terpasang, kita bisa mendownload ini ya, App Cloner. Nah, ini untuk membantu memasangkan aplikasi. Kita coba buka ya. Nah, kita pencet di APK filenya, terus kita tambahkan from a file. Kita cari filenya ya, dari kartu memori. Nah, yang ini ya, kita tambahkan, terus tunggu sampai selesai. Nah, udah kan? Terus kita pencet cloning optionnya, yang skip native library-nya kita aktifkan ya, dan ini kebetulan sudah aktif. Terus kita pencet yang ini, yang biru ini. Nah, kita akan mengcloningkan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Begitu kita install. Nah, aplikasi terpasang. Kita buka. Sekarang kita coba penggunaan aplikasinya ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kalau misalkan kita play ya, yang biru ini akan pindah ke slide yang menu. Kita pencet kompetensi dasar, keluar kompetensi dasarnya. Terus kita lihat peta konsepnya. Terus ini ada materi tabung, terus kerucut ya. Terus ada materi bola juga. Nah, terus kita ke materi, di sini ada pengertian bangun ruang sisi lengkungnya, terus ada materi tentang tabung, pengertian tabung, jaring-jaring tabung, luas permukaan tabung, volumenya, kerucut, terus unsur-unsur kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut, terus bola, ada luas permukaan bola dan juga volume bola. Ini untuk materi. Nah, lalu ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh 1 sampai 6. Nah, contoh 1 sampai 6 ini tentang luas permukaan dan volumenya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita coba evaluasi, kita klik yang panah biru ini, panah yang ke kanannya. Kita isi identitas kita. Terus ID-nya misalkan 1 2 3. Nah, terus kelasnya misalkan kelas 9. Nah, kita checklist, terus kita bisa jawab. Nah, ini ada soal pilihan ganda ya. Ini kan kita jawab. Terus nah ternyata jawaban kita itu benar gitu. Kalau benar ada tampilannya hijau.
That's right, you choose the correct response. Terus kalau misalkan kita jawabannya salah, nah itu bakal munculnya adalah incorrect. Terus kita bisa selesaikan soal sampai akhir ya. Nanti akan keluar nilainya. Nah, sudah. Nah, ternyata you didn't not pass. Nah, kenapa? Ini adalah kita belum mencapai passing score, itu batas skornya itu adalah 100. Jadi harus betul semua baru lulus gitu ya. Terus selanjutnya ada tampilan akhir. Nah, tampilan akhir ini adalah profil penyusun gitu. Nah, ini kita ke finish. Nah, kalau misalkan kita lihat tampilan dari awal sampai akhir, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada outline-nya kalau misalkan pengen berloncat gitu ya ke materi yang lain. Nah, mungkin ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.